Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Jitri ini udah lama banget. Jadi dulu kita pernah nge-review juga untuk produk dari Rio, tapi memang sebetulnya nggak banyak ya. Jadi karena memang dulu itu variannya apa ya? Gua tuh waktu dulu tuh nggak review gini. Bukannya nggak review, ada beberapa gue review tapi nggak terlalu banyak gitu. Salah satu kayak bor duduk, Gerinda duduk, nah itu gue sempat review juga gitu. Nah tapi dulu tuh ya karena kesibukan dan kepadatan juga, jadi memang nggak kebagian juga buat kita review. Nah tapi kali ini ya ini ada produk ini dari brand Rio ya, yang pastinya kalian udah tahu dengan tipe RSG 100 strip 6 ya, dan ini satu buah angle grinder dengan berkapasitas di cuttingnya 4 in ya, 4 in atau di 100 ya. Nah, atau di 100 mili maksud gue. Oke, dan di sini wattnya ya, dia ada wattnya di 580 ya, untuk no load speednya di 12.000 untuk RPM-nya ya. Untuk voltasenya so pastinya 220 ya. Untuk ampernya dia ada di 2,6 ya, untuk beratnya dia di 2,1 ya. Untuk Gerinda ini nggak mahal ya, ini kalau menurut gue murah ya. Ini dia dengan harga resinya berkisar di 200 ribuan. Nah, Bang, buat apa sih Bang review Gerinda? Sebetulnya gini loh, Gerinda tuh ini kalau buat kita, tapi kalau menurut gue ya, Gerinda itu mau di semua bidang apapun ya, mau di kayu, metal dan lain sebagainya, konstruksi. Sebenarnya Gerinda itu udah alat yang kalau menurut gue alat wajib ya. Jadi kalian itu sudah harus wajib memiliki Gerinda ya, karena memang nggak bisa ya kalau kalian nggak punya Gerinda, nggak bisa. Jadi memang ini udah alat wajib gitu, dan jadi sudah harus yang pastinya kalian memiliki Gerinda ya. Jadi bukan cuma hanya drilling aja ya. Jadi wajib banget lah pokoknya. Wah Bang, gua nggak begitu butuh, tapi suatu saat kalian pasti butuh. Oke, nah ini dia ya, identik dengan warnanya hijau ya. Nah ini dia Rio, dan di sini dia sudah di emboss ya. Ini kelihatan build quality-nya kelihatan menarik sekali, bagus sekali. Dan di sini ya, di sini juga sudah ada guratan ya. Udah ada guratan, dan di sini flow untuk anginnya bagus ya. Dia switch-nya di bawah. Selera sih ya, tapi kalau gua pribadi gue lebih suka switch di bawah ya. Nah kadang-kadang orang ada yang suka juga yang slide di atas ya, di atas, di bawah, di atas. Kalau menurut gua agak sedikit mengganggu ya. Nah, gue lebih suka di bawah. Oke, dan untuk daya lingkar bodinya ya, ini lingkar bodinya ini masih enak banget dipegang ya. Jadi tidak terlalu besar, dan yang pasti gini, tadi gue lanjutin. Jadi kalau misalnya kita Gerinda ini ya, Bang bahasa kok Gerinda sih gitu, kayaknya udah basi banget deh ya. Gue nggak bisa bilang udah basi banget. Jadi gini, banyak banget Gerinda mulai dari harga mungkin di bawah 100 ribu. Emang ada Bang? Ada ya. Ada Gerinda harga 100 ribu. Emang ada Bang? Ada. Dulu tuh gue pernah review Gerinda dengan harga di 100 ribuan. Wah nanti komentarnya begini deh, panas, gue baru pakai sekali rusak. Ya kita harus sadar diri juga kali ya guys. Jadi dengan 100 ribu yang kita keluarin duit, lu mau dapat Gerinda bagus ya mimpi gitu. Jadi kalau Gerindanya istilahnya buat sesekali hip-hip hura ya nggak jadi masalah ya. Jadi istilahnya kita harus disesuaikan juga gitu. Nah tapi kali ini ya, nah Gerinda itu yang harus lo pikirin adalah durability dan sama kenyamanan pada saat lo pakai. Ya kenyamanannya di mana, titik kenyamanannya pada saat lo pakai si Gerindanya cepat panas atau enggak? Umumnya Gerinda itu pasti panas kalau lu dengan berkepanjangan dengan waktu pemakaian yang panjang ya. Tapi di tangan itu terasanya panas banget atau biasa aja atau dan lain sebagainya gitu. Ada juga yang baru hidup doang belum pakai motong udah panas. Ada gitu loh. Ada Gerinda yang udah kita pakai potong berapa kali ya. Dia nggak panas gitu. Jadi panas itu masih seperti kayak Gerinda yang lain itu baru hidup beberapa menit aja gitu. Nah ini ada, dulu gue sempat ingin melakukan komparasi ya dengan 10 baut kita potong sama dengan diameter sama, jumlah bautnya sama dengan Gerinda yang berbeda. Kita pengen ngetes kira-kira si Gerinda ini cepat panas atau enggak, yang ini cepat panas apa enggak gitu loh. Nah ini dulu sempat pengen komparasi tapi nggak jadi akhirnya ya, seperti itu. Nah jadi tetap ya kalian pada saat pakai Gerinda yang pertama adalah sebetulnya gini,
Nyaman apa enggak kalian pada saat pertama kali ngegrip, karena ini adalah penting banget ya untuk safety ya. Jadi jangan sampai si gerinda ini kalian megangnya tuh udah satu keberatan, kedua gripnya tangannya bodinya gede banget ya. Kalau ini kan kita masih wajar ya. Nah ini masih ada sekitar 2 sentian gapnya. Ada lagi yang lebih gede yang udah kayak begini. Nah ini nih ngeri nih ya, apalagi mohon maaf kalau misalnya kalian yang masih newbie ya dalam penggunaan gerinda, karena gerinda ini alat yang menurut gue yang cukup mematikan seperti itu. Oke, gue pengen langsung coba aja dan kira-kira feel-nya enak apa enggak, dan si gerinda ini kita akan tes ya mungkin dengan beberapa motong media ya, kira-kira dia cepat panas apa enggak ya. Oke, langsung kita potong aja. Oke, yang pasti ya selalu gunakan kacamata ya. Kacamata ini sangat penting sekali pada saat kita ingin mengcutting ya. Jika perlu kalau memang kalian punya sarung tangan ya, ini harus digunakan juga. Nah, oke, yang pasti ya posisi sebelum dicolok ya, ini pastikan ya posisinya di off ya. Atau jika perlu pertama kali pada saat kita menyolokkan ya. Nah, ini posisinya harus gerinda posisinya seperti ini ya, baru kita colokin. Ya, atau kalau perlu kita pegang juga ya untuk memastikan bahwasanya pas kita colok jangan sampai dia hidup. Ya, oke. Oke, langsung kita mulai cutting aja. Di sini ada besi hollow ya dengan ketebalan 1,2, langsung kita cutting aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi pada saat kita cutting ya, wattnya menunjukkan kurang lebih di 400-an ya. Nah, kalau di sini tertulisnya memang 580. Nah, ini adalah watt maksimalnya. Dan sekali lagi, pada saat kalian motong ya, pastikan karena memang ini matanya dia mata abrasif, jadi jangan terlalu ditekan ya. Artinya memang kita harus ikutin aja, dan kalau kalian masih ragu ya, jangan gunakan tangan satu, alangkah baiknya ya kalian menggunakan tangan dua ya, dan jangan terlalu diberikan penekanan karena nanti ditakutkannya dia kickback. Nah, di sini kalau yang gue rasakan sangat powerful sekali ya. Ini kita akan coba cutting lagi. Oke, nah di sini juga ya untuk guard ini harus kalian bisa pastikan ini terpasang dengan baik ya, dan ini harus digunakan. Yang pertama adalah melindungi positioning tangan kita. Yang kedua ya, ini ya mengurangi percikan ke arah badan kita. Dan yang ketiga ya, nah seperti ini. Jadi kalau dia posisi seperti ini ya, kita bisa letakkan ke bawah. Nah ini memberikan kemudahan juga ya, karena memang pada dasarnya ya dia matinya ini kan pasti agak lama ya, matinya pasti agak lama, jadi terkadang muter lebih dahulu. Nah ini jangan sampai karena memang nggak ada guardnya, nah jadi nanti kemana-mana ya seperti itu. Oke, di sini kalau kita bagian depannya ini untuk 3 kali ngating ya, ini sangat wajar sekali untuk tingkat panasnya ya. Ini masih bisa kita pegang ya, jadi memang tidak panas sekali. Dan untuk bagian di sini ya ini sama sekali belum panas. Ya, ini masih sama sekali belum panas ya, masih enak banget digenggamnya karena memang tadi kita pakai sarung tangan. Jadi
Tidak terlalu terasa, tapi ini gue langsung kontakin langsung ya dengan kulit. Nah ini masih sangat enak sekali. Oke, dan kalau dari sisi vibrasi, nah ini gue rasa sangat wajar sekali dan gue masih sangat nyaman tadi pada saat memotong menggunakan satu tangan. Oke, jadi itu tadi ya. Yang pertama adalah jangan sampai gerinda ini kickback ya. Jadi memang sebetulnya ada sedikit tips juga ya untuk mengendalikan gerinda ya. Yang pasti nanti mungkin insya Allah kalau ada waktu kita buat ya videonya. Nah, yang pasti dia sampai tegap lurus dengan bidang yang dengan media yang akan kita potong. Ya, dengan media yang akan kita potong ya, pastikan dia agak dikedepankan sedikit ya. Jadi pada saat apalagi kalau motong posisi kayak tadi ya, motong sesuatu kayak hollow, ada permukaan atas dan bawah. Nah, ini harus dilakukan secara bertahap ya. Nah, harus dilakukan secara bertahap dan diikutin aja ya, diikutin ya, jangan terlalu diberikan tekanan ya, apalagi terkadang gini, mata abrasif ini aneh. Baru nggak tajam, nanti setelah dipakai berapa lama nanti dia baru tajam karena dia baru membentuk ya, baru membentuk. Nah, seperti itu. Nah, nanti ada kalanya nanti dia akan flat lagi dan dia nggak tajam lagi. Jadi terbentuk. Jadi kadang-kadang kalau lu lihat ada beberapa tukang las suka kalau mereka bilang pakai teknik dipukul-pukul itu supaya tajam kembali ya. Nah, itu ada juga gitu ya. Nah, terus yang kedua yang pastikan kalian menggunakan kacamata. Kenapa? Karena gini, ada beberapa case juga gue pernah nemuin ya, gara-gara mata dia kena percikan ya, hilangnya konsentrasi dia. Nah, jadi matanya kena percikan ya kan, hilang konsentrasi pada saat motong, mata gerindanya kejepit ya, kemana-mana gerindanya, ya, jadi musibah namanya ya. Nah, jadi pastikan, apalagi kalau misalnya, kecuali kalau kalian ngamplas ya gitu. Gue pernah nih, seumur G3 ya, alhamdulillah nggak pernah terjadi apa-apa ya. Waktu itu gue buru-buru, padahal gue menggunakan mata amplas ya. Akhirnya mata amplasnya kena ya, ini kena jempol ya, cepet banget tuh ya, langsung nyelangap deh istilahnya ya. Jadi waktu itu posisinya kickback ya, kickback juga, guanya buru-buru salahnya. Nah itu sempet kickback, nah itu baru mata amplas. Amit-amit kalau mata cutting seperti ini. Nah ya, tapi nggak usah perlu takut ya. Jadi kalau misalnya kalian ya gunakan safety dan pengetahuan untuk penggunaan si alatnya, insya Allah aman-aman aja ya. Dan yang pastinya juga ya, belilah mata cutting tool yang berkualitas. Jadi banyak case juga pecah ya, bukannya yang mahal nggak bisa pecah, bukan ya, tapi itu kembali lagi tergantung makainya juga. Tapi kalau yang nggak berkualitas biasanya ada yang lebih empuk banget, jadi sedikit ini gampang pecah istilahnya seperti itu ya. Dan masing-masing punya ketebalannya juga. Jadi ada yang tebal banget, ada yang tipis ya, seperti itu. Tipis kalau berkualitas gak jadi masalah. Oke. Kalau gua rasa dengan harga yang ditawarkan ya di 200 ribuan, gua rasa dengan gerinda seperti ini ya, dari brand yang cukup ternama, yang udah lama juga menduduki di pasar Indonesia. Jadi kalau gua rasa enough banget dan worth it kalau menurut gua ya, dengan performanya ya, dengan vibrasinya yang kalau menurut gua cukup baik, dan suaranya kalau menurut gue agak sedikit garing aja sih ya, jadi nggak padet gitu loh ya, agak sedikit garing ya, agak sedikit garing. Tapi kalau dari performa panasnya ini gue juga suka ya, nice banget kalau menurut gue. Oke ya, buat kalian yang kepo dengan produk-produk Ryu yang baru ada apa aja, bisa langsung kunjungi di semua sosial medianya, dan yang pastikan ya kalian beli di link yang gue sertakan di deskripsi ya. Gue Gugun bersama tim pamit undur diri, kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.